Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Senang sekali bisa berjumpa dengan teman-teman dimanapun Anda berada pada saat ini. Saya harap semoga teman-teman dalam kondisi sehat, tidak kurang suatu apapun, lancar aktivitasnya. Pada kesempatan ini saya ingin mempresentasikan atau memperkenalkan beberapa materi yang terkait dengan mata kuliah penologi dan penitensier. Nah, mata kuliah penologi dan penitensier ini kalau di Fakultas Hukum Unram menjadi mata kuliah wajib program bagi teman-teman yang berminat penjurusan hukum pidana. Nah, tapi di beberapa fakultas hukum lain, mata kuliah penologi ini menjadi mata kuliah pilihan. Nah, oleh karena itu sebenarnya mata kuliah penologi dan penitensier ini umumnya lekat dengan anak-anak pidana biasanya. Nah, jika teman-teman membaca dua istilah ini, penologi dan penitensier ini seolah-olah dua hal yang berbeda. Padahal sebenarnya kalau kita membaca dengan agak jeli, sebenarnya istilah penitensier itu adalah lembaga yang merujuk pada institusi kepenjaraan di Amerika. Jadi penitensier itu adalah lembaga penjara atau institusi penjara. Nah, penologi sendiri merupakan bidang ilmu ya, yang sebenarnya juga melakukan studi tentang penitensier. Nah, sebenarnya mungkin di kurikulum yang akan datang, sebenarnya mata kuliah ini sebaiknya hanya cukup dinamakan penologi. Nah, tapi saya tidak akan berpanjang perdebatan soal itu. Nanti bisa teman-teman baca nomenklatur soal nama mata kuliah ini sendiri. Tapi yang jelas sebenarnya penologi ini merupakan bagian dari ilmu hukum pidana bersama-sama dengan ilmu hukum pidana dogmatis, ya, atau hukum pidana 1, kemudian hukum acara pidana, kemudian kriminologi, viktimologi, ataupun mata kuliah yang menjadi jangkarnya hukum pidana. Nah, apa sebenarnya yang dimaksud dengan penologi ini sendiri? Nah, sebelum ke situ, saya ingin memperkenalkan atau memberikan semacam gambaran kepada teman-teman silabus atau beberapa topik perkuliahan nanti yang jika sempat saya upload untuk teman-teman bisa menyimak rangkaian dari mata kuliah penologi ini sendiri. Jadi sebelum mid semester biasanya saya akan memberikan kuliah pertama ini pengantar seperti hari ini. Jadi ini nanti kita akan menjelaskan soal pengertian penologi, ruang lingkup studi penologi maupun hubungan penologi dengan ilmu-ilmu lainnya. Nanti selama 6 atau 7 pertemuan, saya akan bicara kuliah kedua, akan bicara tentang sejarah atau evolusi penghukuman. Ini bagaimana penghukuman bergerak dari abad kuno, pertengahan hingga era posmo atau era kekinian. Kemudian di kuliah ketiga nanti atau pada minggu ketiga, saya juga akan memperkenalkan kepada teman-teman soal beberapa pendekatan yang cukup lazim dalam studi-studi penologi. Nanti akan ada saya perkenalkan soal pendekatan administratif hingga analitis. Kemudian di kuliah minggu keempat juga nanti teman-teman akan saya antar juga untuk mengenal soal perkembangan teori-teori penologi dari penologi lama, ya, old penology, kemudian new penology, kemudian constitutive penology. Apa saja nanti teman-teman bisa menyimak di channel ini tentang materi-materi tersebut. Kemudian nanti di kuliah kelima kita bicara tentang justifikasi penghukuman. Nah, tapi sebenarnya soal justifikasi penghukuman ini atau teori-teori pemidanaan, sebenarnya dia kalau dalam konteks penologi nggak bicara tentang justifikasi penghukuman secara moral, kenapa hukuman itu menjadi sah untuk diterapkan.
Tapi ketika kita mencoba meneropong soal institusi penghukuman dari perspektif penologi, maka kita akan melihat penghukuman itu dalam perspektif role punishment in society, atau peran penghukuman itu dalam masyarakat. Nanti saya coba mengulas secara ringkas soal teori retributif, utilitarian, inkapasitasi, hingga beberapa teori lainnya. Kemudian yang keenam, nanti kita atau kuliah di minggu keenam, saya akan mengantar teman-teman soal penologi perbandingan. Kemudian nanti di kuliah ketujuh soal pidana mati, ya, sejarah hukuman mati, perdebatan hukuman mati, fungsi hukuman mati di Indonesia. Nanti yang kuliah ke-7 dan ke-8, misal kalau memungkinkan, saya juga akan secara spesifik membahas soal pidana penjara dan pidana denda. Nah, tapi karena pidana penjara karena ada sesudah mid semester nanti kita akan bahas soal institusi penitensier atau pemenjaraan. Jadi soal awal mula lahirnya penjara, filsafat penjara, penjara dan industri, ya. Kemudian di kuliah selanjutnya itu soal penjara, ya, menuju pemasyarakatan, dan beberapa topik-topik yang menurut saya juga cukup menarik. Nah, kita langsung pada topik soal pengertian apa itu penologi. Nah, sebenarnya penologi ini sendiri merupakan tadi saya sudah jelaskan di awal, merupakan bagian dari ilmu hukum pidana bersama-sama dengan hukum pidana dogmatis dan ilmu-ilmu bantu hukum pidana lainnya. Nah, sebenarnya kata penologi itu terdiri dari dua suku kata, ya, khususnya berasal dari bahasa Latin, istilah Latin, yang istilah pertama itu, kata pertama itu puna, yang bermakna hukuman atau punishment dalam bahasa Inggrisnya. Kemudian kata logos ini berasal dari bahasa Yunani yang juga berarti pengetahuan atau knowledge. Jadi sebenarnya kalau kita membaca bukunya Michael Newton, Criminal Justice, Prison and Penal System, jadi istilah penologi ini dikenal juga dalam beberapa bahasa asing, ya. Ada Prancis, ada Jerman, ada Spanyol, dan Rusia. Baik, saya lanjutkan. Nah, sebenarnya istilah penologi ini diperkenalkan pertama kali oleh Franz Lieber di tahun 1838, ya. Jadi oleh Lieber dalam karyanya dijelaskan bahwasanya penologi ini merupakan cabang ilmu pengetahuan yang memberikan perhatian pada segi teoritis, ya, praktis, hingga sejarah penghukuman secara umum. Jadi sebenarnya Lieber juga itu sebenarnya memberikan, selain memperkenalkan istilah ini, dia juga berusaha memberikan batasan bahwa penologi juga itu adalah ilmu yang berusaha untuk menganalisis bagaimana hubungan atau keterkaitan antara sanksi kepada masyarakat dan psikologis negara terhadap soal kenakalan remaja. Nah, oleh Lieber sendiri sebenarnya dia menjelaskan secara lebih mendetail, penologi itu merupakan cabang ilmu hukum pidana yang memfokuskan perhatiannya pada penghukuman. Jadi sebenarnya penologi itu kalau menurut Lieber itu adalah soal bagaimana para pelanggar hukum atau para terpidana itu dipindahkan dari masyarakat ke penjara. Jadi penjahat itu yang dipindahkan dari masyarakat ketika dia melanggar hukum dan dia menjadi pelaku kriminal akan dipindahkan dari masyarakat yang dianggap dia mengganggu ketertiban, dia mengancam kehidupan bersama. Kemudian ketika orang ini diasingkan ke penjara atau dipindahkan ke penjara sebagai konsekuensi tindakan yang melanggar hukum tadi, maka menurut Lieber itu adalah pusat perhatian atau menjadi bahan analisis dari penologi. Nah, ada salah satu pakar juga yang memberikan pengertian soal penologi ini, ada namanya Pang Anjal, ya. Jadi penologi ini sendiri merupakan analisis konsekuensi sosial yang terkait dengan penghukuman dan beberapa instrumen yang bermanfaat untuk memberantas terjadinya kejahatan. Jadi Anjal ini agak lebih luas dari definisi yang diberikan oleh Lieber. Tidak saja soal bagaimana
merelokasi seorang kriminal itu dari di tengah-tengah masyarakat menuju institusi penjara. Tapi penologi itu menurut Angyal itu diperluas jadi soal bagaimana kemudian penologi itu digunakan dalam rangka menghadapi atau memberantas kejahatan. Kemudian ada pakar lain juga yang memberikan pengertian tentang penologi ini, ada yang bernama Vermes ya. Jadi penologi ini adalah ilmu pengetahuan yang menganalisis dari aspek pelaksanaan pidana ya. Kemudian oleh Vermes ini didefinisikan ya, karena penologi ini menurut Vermes adalah ilmu yang juga sebenarnya bagian yang tidak terpisahkan dari kriminologi ya. Nah, kemudian sebenarnya Vermes sendiri meletakkan penologi itu karena menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kriminologi. Jadi dia bersepakat ada beberapa fenomena yang menjadi fokus perhatian, ya, misal soal pelaksanaan pidana dan pemasyarakatan, kemudian menganalisis efektivitas maupun kemampuan dari alat-alat dan metode-metode yang digunakan untuk memperlakukan penjahat. Maupun sebenarnya penologi ini membuat perkiraan deduktif berdasarkan hal tersebut. Jadi oleh Vermes ya diberikan apa makna itu penologi ya. Kemudian dia melekatkan penologi itu tidak bisa dipisahkan dari kriminologi dan sebenarnya gitu menurut Vermes ada soal sebenarnya penologi ini dia menganalisis bagaimana misal institusi atau metode penghukuman yang diberikan itu bisa efektif, bisa mampu nggak ya untuk kira-kira memberikan treatment kepada seorang penjahat maupun ketika treatment itu diberikan gitu, apakah kemudian hasilnya bisa efektif apa tidak? Ya. Kemudian ada ahli lainnya juga yang melangkah lebih jauh yang bernama Foldari ya. Dia menyatakan bahwa aspek non hukum dari hukuman itu harus dikompilasi dan diringkas oleh individu. Dan sains yang diperuntukkan itu yaitu penologi. Nah, ini Foldari dan Vermes. Kemudian apa hubungan antara penologi dan kriminologi? Nah, tadi Vermes sendiri sudah menyatakan bahwasanya penologi itu adalah ilmu yang tidak bisa dipisahkan dari kriminologi atau bagian yang punya dua cabang ilmu yang mempunyai keterkaitan atau relasi silang pengaruh. Jadi penologi ini sebenarnya karena dia memfokuskan pada soal seperangkat sanksi pidana yang ditetapkan oleh hukum, ya. Jadi dia itu juga menggunakan beberapa penelitian ilmiah yang digunakan kriminologi, ya. Karena dia punya hubungan, otomatis riset-riset yang dilakukan oleh para kriminolog itu juga digunakan sebagai bagian untuk memperkaya studi-studi bagaimana penghukuman itu bisa efektif, bagaimana sanksi pidana itu bisa ya apakah bermanfaat atau tidak. Jadi metode-metode yang digunakan dalam kriminologi itu bermanfaat untuk menjadi sebagai material riset dari penologi itu sendiri, tapi juga dia menjadi patokan atau untuk perkembangan studi-studi penologi selanjutnya. Nah, ini soal misal bagaimana klasifikasi jenis-jenis penjahat. Misal ada soal khaki crimes ya, penjahat yang dilakukan oleh orang-orang berseragam. Misal kemudian klasifikasi jenis-jenis penjahatnya dari yang kira-kira yang penjahat yang paling sadis misalnya dalam tanda kutip ya klasifikasinya dari yang paling sadis yang misal yang pelaku yang dianggap biasa atau misal dari white collar crime sampai blue collar crime misal. Nah, selain itu juga karena penologi dan kriminologi ini punya keterkaitan, punya hubungan, jadi sebenarnya tidak hanya menganalisis lingkungan penjara sebagai lembaga hukum, tapi juga sebagai entitas yang sifatnya empiris atau nyata. Oke. Nah, ada beberapa atribut-atribut dari penologi ini. Jadi saya mengutip karya Taft ya pada tahun 1956 di halaman 30 karyanya bahwasanya penologi itu memiliki atribut ya. Nah, oleh Taft sendiri walaupun sebenarnya dia menggunakan atribut dari penologi, sebenarnya dia juga memberikan batasan atau definisi
Apa itu penologi? Jadi sebenarnya penologi itu menurut Taaf itu metodologi penghukuman dan bagaimana memperbaiki seorang penjahat. Jadi itu fokus ya penologi. Nah, ada beberapa atribut yang dimiliki atau yang harus ada pada penologi. Yang pertama itu adalah tugasnya sebagian identik dengan tugas kriminologi. Maka tidak salah di awal tadi, misal Vermes, kemudian bagaimana relasi antara penologi dan dan penologi itu saling berhubungan, saling bahan material riset itu saling bisa bertukar dan bahkan itu menjadi bahan baku untuk riset-riset pengembangan penologi. Nah, sebenarnya oleh Taaf sendiri ditegaskan lagi bahwasanya tugasnya sebagian identik dengan tugas kriminologi. Ya. Jadi misal kalau kriminologi bicara tentang sebab-sebab, ya, kenapa seorang penjahat melakukan kejahatannya misal, atau sebab-sebab kenapa kejahatan itu terjadi, hingga bagaimana respon masyarakat soal kejahatan itu. Nah, sebenarnya juga hampir sama ketika bicara tentang penologi itu adalah bagaimana kemudian instrumen penghukuman itu bisa efektif ataupun bisa menjawab persoalan tentang para pelanggar atau para kriminal ketika diberikan penghukuman. Kemudian yang kedua oleh Taaf itu adalah dia juga berusaha untuk meng-create ya atau menciptakan teknik yang efisien dan konstruktif untuk mengembangkan dan memelihara perdamaian sosial dan keamanan ya. Jadi penologi ini sebenarnya memfasilitasi ya bagaimana operasi pendirian dan operasi yang efisien dari sistem lembaga pemasyarakatan itu. Bagaimana misal parole itu bisa bermanfaat. Misal ketika para pelaku itu di reintegrasi atau coba disatukan kembali dengan masyarakat, apakah kemudian pelaksanaan program-program yang dilakukan lembaga pemasyarakatan dengan institusi-institusi seperti pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, ataupun program-program lainnya, dia itu bisa merubah nggak penjahat itu atau tidak. Kemudian sebenarnya juga penologi itu dalam rangka sebenarnya ketika penjahat bisa dihadapi dengan baik, institusi-institusi penghukuman itu bisa efektif berlaku, sebenarnya tujuan atau muara akhirnya bukan lain adalah bagaimana menciptakan harmoni sosial ya atau tertib sosial itu bisa terwujud dan perdamaian di masyarakat itu bisa terlaksana dengan baik. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah atributnya penologi menjelaskan dan menggunakan prinsip-prinsip dasar atau umum ya dalam arti digunakan untuk reformasi sosial dan dalam arti khusus digunakan sebagai cara untuk mereformasi dan membentuk kembali para penjahat. Jadi sebenarnya penologi ini ya dia juga tidak bisa dipisahkan dari kerangka besar bagaimana kebijakan sosial itu disusun. Ketika seorang penjahat hendak dilakukan treatment, hendak dibina kembali karena dia melanggar hukum, sebenarnya tugas besar yang harus dilakukan juga itu adalah bagaimana kemudian metode-metode penghukuman untuk menjawab perbaikan dari pelaku, untuk meredam kejahatan atau melakukan kejahatan itu bisa kompatibel atau bisa sesuai atau bisa berterima dengan kebijakan sosial yang lebih besar. Ya. Sehingga juga ini secara spesifik ini bisa kemudian untuk melakukan perbaikan terhadap diri pelaku atau para penjahat itu bisa diperbaiki kembali supaya menjadi manusia yang berguna dan dianggap normal dalam tanda kutip ya. Nah, kemudian apa saja cakupan dari penologi ini sendiri? Nah, sebenarnya kalau kita lihat penologi ini mempunyai 3 cakupan. Yang pertama itu soal apa konsekuensi dari hukuman. Jadi ini soal ketika kita bicara tentang penologi, maka kita bicara tentang function of punishment. Jadi institusi penghukuman itu tidak dibicarakan sekedar secara normatif, misal akan diberikan berapa tahun, berapa lama, misal bicara tentang strafsur, straf modus misal, atau strafmat. Tapi hukuman itu akan dilihat
secara sosial dia bisa, atau kemudian dia bisa ataupun dia bermanfaat apa tidak, atau efeknya seperti apa sebenarnya ketika hukuman itu diberikan. Apakah penghukuman untuk menjawab persoalan-persoalan korupsi itu bisa efektif apa tidak? Ataupun untuk perilaku-perilaku misal para penjahat yang terkait dengan kejahatan seksual. Apakah bisa kemudian efektif memberikan diberikan penjara, misal pidana penjara. Apakah kemudian persoalannya ketika diberikan penjara itu malah tidak memperbaiki diri pelaku gitu. Atau misal soal kebiri. Ketika misal kebiri itu dilakukan kepada para pelaku kejahatan seksual, apakah kebiri itu bisa memberikan manfaat terhadap diri pelaku, atau dalam konteks bagaimana misal kejahatan-kejahatan seksual itu bisa diredam apa tidak? Jadi ini bicara tentang soal punishment function. Kemudian yang kedua itu adalah soal aspek teoritis, ya. Kemudian pengalaman dikombinasikan dengan pengalaman praktis dalam mekanisme internal fungsi peradilan pidana khususnya penjara. Jadi sebenarnya ketika kita bicara penologi, kita juga akan bicara bagaimana ilmu yang sifatnya teoritis, ya, ini bisa diterapkan apa tidak. Kemudian ketika kita bisa mengukur atau membuat evaluasi, apakah kemudian ketika menghukum seorang penjahat di ranah praktis, atau ketika teori-teori penghukuman teori-teori penologi bisa aplikatif di ranah praktis. Nah, ketika misal ya teoritisnya seperti apa, kemudian praktiknya seperti apa, dari kombinasi inilah kemudian muncul bagaimana kemudian institusi penghukuman, dalam hal ini penjara, itu bisa melakukan perubahan, perbaikan kurikulum, metode-metode pembinaan seperti apa yang kira-kira itu bisa menjawab persoalan dari warga binaan pemasyarakatan misalnya. Kemudian cakupan yang ketiga itu adalah soal alasan penghukuman. Jadi ini mencakup aksiologi, ya, soal nilai penghukuman, soal ideologi atau ide-ide penghukuman itu. Kemudian soal yang ketiga itu adalah soal rasionalisasi penghukuman. Kemudian yang keempat itu soal philosophy of punishment. Kemudian bicara substansi dan eksekusi hukuman. Oke teman-teman semuanya, dimanapun Anda berada, demikian presentasi singkat dari saya soal bidang pengertian, ruang lingkup, cakupan, dan manfaat dari studi penologi. Semoga ini berguna. Sampai jumpa di pertemuan yang akan datang di kuliah-kuliah selanjutnya. Salam sejahtera untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam.